cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kami dari Majelis Jemaat GKE Palangka, Gereja Sion, Palangkaraya, mengucapkan selamat beribadah hari Minggu kepada Bapak Ibu sidang jemaat sekalian di rumah keluarga jemaat masing-masing. Kita patut mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, perlindungan dan pertolongannya meskipun kita saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Majelis Jemaat GKE Palangka, Gereja Sion mengajak Bapak Ibu sedang jemaat mengikuti ibadah Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020 secara online. Semoga melalui ibadah ini, iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Namun yang melayani kita pada minggu ini, yaitu Bapak Pendeta Gutmar Untung STH, Liturgus Ibu Penetua Septina Wijayanti, Pembaca Alkitab Ibu Penetua Anis S. Sumiati, Koordinator Persembahan Ibu Diakon Ninung Hawini, Pianis Saudari Salnike Krisila Jinsen, Songleader Saudari Krisdes Jinsen, Wulandari Yi Singan, Pembawa Warta Penetua Yowanku. Persembahan syukur Minggu kolekte amplop bulanan bisa diserahkan kepada pengurus lingkungan ataupun bisa diserahkan langsung ke kantor BPH Majelis GKE Palangka setiap hari kerja, yaitu hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Juga bisa ibadah online dapat diikuti di channel YouTube Jemaat GKE Palangka. Baiklah, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Jemaat sekalian, marilah kita memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nas pembimbing. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kejadian 1 ayat yang ke-12. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 21, bait yang pertama dan kedua. Oleh Yesus Tuhan.
bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kudus, kami datang kepadamu, mengaku kesalahan yang kami lakukan terhadap Tuhan, juga kesalahan yang kami lakukan terhadap orang lain. Ketidakpercayaan dan ketidakmampuan kami untuk menjadi peka terhadap maksud-Mu. Kelalaian kami untuk mengelola ciptaan-Mu bagi kelangsungan hidup kami, baik berupa sifat rakus terhadap apa yang disediakan alam, atau kami tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin melalui kerja keras. Untuk semua itu kami memohon pengampunan dari-Mu, serta baharuilah kami oleh Roh-Mu. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan. Sebab firman-Nya berkata, "Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita." Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kasih yang sempurna telah
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas pembacaan kita pada hari ini yang diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 1, ayat 1 sampai dengan yang kedua, dan ayatnya yang keempat-a, yang akan saya bacakan demikian bunyinya. Dengan perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah melihat bahwa terang itu baik. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sidang jemaat, marilah kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 52, bait yang pertama dan yang kedua. Sabda Tuhan Allah bagai tirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Ibu bapak, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah kita pada hari ini, yaitu terdapat dalam Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 13, ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih, penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersekutu bersama pada saat ini. Kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu, sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu ini. Arahkanlah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau melalui pemberitaan firman-Mu ini. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 13, ayat 1 hingga ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah
orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian bagian firman Tuhan yang untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Shalom. Ibu bapak saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil Markus pasal 13 ini gampang sekali untuk kita ingat. Bukan saja karena angka 13-nya, tetapi juga karena pasal ini seluruh perikopnya, di mana ada 7 perikop, merupakan perikop perumpamaan. Tuhan Yesus memilih pendekatan perumpamaan untuk menyampaikan ajaran-ajarannya, khususnya hal kerajaan sorga, terutama kepada orang Yahudi. Karena kita tahu bahwa orang-orang Yahudi ini terkenal merupakan penyelidik dari kitab nabi-nabi. Dan juga mereka adalah penganut kitab Taurat yang sangat fanatik. Saudara sekalian, dari 7 perikop di dalam pasal 13 ini hanya 2 perikop yang tidak secara langsung atau secara terang-terangan berhubungan dengan hal kerajaan sorga. Antara lain perikop tentang penabur ini, di mana di dalamnya Tuhan Yesus mau menekankan bagaimana orang meresponi firman Tuhan itu. Ada 4 keadaan orang yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam perikop ini, atau dalam perumpamaan ini. Dan keempat gambaran itu sekaligus dapat dijadikan sebagai cermin bagi kita masa kini. Keempat keadaan itu adalah, yang pertama, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Gambaran orang ini diumpamakan seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Namanya juga di pinggir jalan. Selalu dihubungkan dengan sesuatu yang kurang bermanfaat atau tidak berguna, yang tidak memberi hasil pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak berakar. Gambaran orang ini diumpamakan seperti benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Begitu gembira tatkala mendengar firman Tuhan, bahkan pertumbuhannya cepat. Tetapi ketika penindasan dan penganiayaan datang, mereka ternyata tidak tahan, mudah menyerah. Yang ketiga, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi kekhawatiran dan tipu daya kekayaan duniawi menghimpit. Gambaran orang ini diumpamakan seperti benih yang ditabur di antara semak duri. Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan duniawi menghimpit sehingga firman itu tidak berbuah walaupun ia sempat bertumbuh. Kemudian yang keempat ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Gambaran orang ini diumpamakan seperti benih yang ditabur di tanah yang baik. Benih itu tumbuh dan menghasilkan buah.
Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah gambaran kehidupan kita dalam kita menerima firman Tuhan itu. Apa yang hendak kita simak atau kita ambil maknanya secara sungguh-sungguh dari keempat gambaran di atas ini? Ada beberapa hal pokok yang bisa kita cermati. Yang pertama, bahwa banyak orang Kristen tidak menyerahkan terlebih dahulu inti pusat hidupnya kepada Tuhan. Inti kehidupan kita manusia adalah hati, akal budi, dan jiwa. Inilah yang Tuhan Yesus jadikan prasyarat untuk mengasihi Tuhan Allah, sesama manusia, dan mengasihi dirinya sendiri. Bisa kita bandingkan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Orang yang tidak menyerahkan inti atau pusat hidupnya kepada Tuhan tidak akan mempunyai pengertian sekalipun ia mendengar firman Tuhan itu berkali-kali. Orang yang tidak menyerahkan inti atau pusat kehidupannya kepada Tuhan, seperti ini tidak akan berakar dan gampang tumbang. Yang berikutnya, orang Kristen yang tidak membuka hidupnya dengan doa kepada Tuhan. Dan kebanyakan kita orang Kristen hanya menaikkan permohonan kepada Tuhan. Berdoa serupa tapi tidak sama dengan bermohon. Di dalam berdoa kita minta kuasa Roh Kudus. Sedang permohonan kita meminta kebutuhan hidup kita. Hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah kita dapat melawan godaan dari si jahat dan dapat menghasilkan buah sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itu gambaran dari buah-buah yang dihasilkan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini dalam kalender gereja kita juga memperingati Hari Pertanian Gereja Kalimantan Pengelis. Sangat relevan sekali gambaran ini dalam kehidupan kita sebagai warga gereja Kalimantan Pengelis. Kita tahu bahwa dunia pertanian juga merupakan dunia kehidupan warga gereja Kalimantan Pengelis. Bahwa sejak dulu mengenai pertanian ini adalah sesuatu yang juga menjadi kehidupan bagi warga gereja Kalimantan Pengelis. Oleh sebab itu tidak salah dan tidak keliru kalau gereja juga kita sebagai warga GKI mengingat bahwa Hari Pertanian Gereja Kalimantan Pengelis itu adalah juga sesuatu yang perlu untuk kita refleksikan kembali dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bergereja. Secara khusus dalam firman Tuhan ini juga mengingatkan bahwa benih-benih firman Tuhan yang ditabur, yang disampaikan kepada kita, bagaimana kita merespon itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ada 4 gambaran kehidupan tadi dalam kita menerima firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Cerita ini adalah tentang seorang penabur dengan tanggung jawabnya yang harus berkomitmen untuk terus menabur tanpa lelah. Pertumbuhannya yaitu juga terletak pada bagaimana keadaan tanah atau lahan tempat menabur itu. Pertumbuhannya juga
ada pengaruhnya daripada lahan tempat menabur itu. Tetapi hasil akhir adalah Tuhan sendiri yang menentukannya. Oleh sebab itu iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kita menyerahkan inti daripada kehidupan kita, hati dan jiwa kita, agar kehidupan kita ini menjadi bermanfaat, menjadi berguna, menghasilkan buah yang tidak hanya dinikmati oleh diri kita sendiri, oleh keluarga kita, tetapi juga bagi orang lain. Dan itu semua adalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nas ini juga memberikan motivasi kita sebagai penabur secara rohani, agar kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena berbuat baik adalah menjadi tugas tanggung jawab kita semua sebagai penabur. Kehidupan, iman, pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus juga ditentukan dari bagaimana sikap kita untuk menerima apa yang dimandatkan Tuhan bagi kita masing-masing. Bukan hanya terbatas kepada tugas-tugas orang tertentu sebagai para pelayan, tetapi juga tugas kita semua sebagai warga jemaat. Oleh sebab itu marilah kita menyediakan diri kita sebagai penabur yang sejati, yang berkomitmen. Apabila kita sudah menjalankan segenap tugas tanggung jawab kita, kita memohon kepada Tuhan agar segala sesuatu yang kita lakukan itu membuahkan hasil yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan warga jemaat kita, ada banyak warga jemaat kita yang melakukan tugas tanggung jawab sebagai para petani di dunia pertanian. Apalagi pada masa-masa sulit ini, segala sesuatu menjadi sulit bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, khususnya perekonomian kita. Siapapun terdampak oleh keadaan ini. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa memohon pertolongan Tuhan agar segala sesuatu yang kita perjuangkan, segala sesuatu yang kita lakukan dalam tugas tanggung jawab apapun yang dipercayakan kepada kita, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan kita memohon kepada Tuhan agar kita dalam melakukan itu disertai, diberkati oleh Tuhan dan membuahkan hasil. Bagi saudara-saudara kita yang masih menggeluti dunia pertanian, kita juga memohon, mendoakan mereka agar mereka dapat melakukannya dengan baik dan membuahkan hasil. Demikian juga tugas pelayanan kita dalam kehidupan bergereja sebagai penabur-penabur secara rohani. Kita juga dapat menunaikan tugas tanggung jawab itu dengan baik atas pimpinan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita siap sedia melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita masing-masing dengan ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dari Tuhan Yesus Kristuslah kita memperoleh hasil, yaitu berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat memperingati atau merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Pengelis. Selamat bagi kita semua menjadi penabur-penabur secara rohani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita merendahkan diri, kita memanjatkan serangkaian doa syafaat kita, dan kita akhiri doa ini nanti dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih
atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Mengingatkan kami sekalian dalam segenap tugas tanggung jawab yang kami lakukan sebagai para penabur. Dan benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan itu. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati apa yang telah, sedang, dan akan kami lakukan untuk menjalankan segenap tugas tanggung jawab panggilan kami itu. Biarlah kami dapat menerima firman Tuhan itu sebagai tanah-tanah yang baik dan subur, agar menghasilkan buah. Itu semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah yang memberkatinya. Engkaulah yang berkenan atas semuanya itu. Kami adalah alat di tangan Tuhan. Pakailah kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam situasi dan kondisi yang kami hadapi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Dan pada saatnya kami akan memasuki kehidupan kenormalan yang baru dalam berbagai upaya yang dilakukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami dapat memutus rantai virus corona ini dengan sikap yang baik, patuh terhadap berbagai aturan-aturan yang berlaku, baik yang diatur oleh pemerintah kan, maupun lembaga keagamaan atau lembaga gereja khususnya. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik, hidup sehat dan disiplin. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, dengan berbagai upaya yang dilakukan itu, virus corona ini segera berakhir, agar kami boleh kembali kepada kehidupan sebagaimana sedia kala kehidupan yang normal dan bebas. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang menolong kami, menolong berbagai upaya yang dilakukan, baik pemerintah, gereja maupun seluruh warga jemaat dan warga masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Gereja Kalimantan Pengelis, kami sekalian seluruh warga gereja GKE ini dapat merayakan atau memperingati Hari Pertanian Gereja Kalimantan Pengelis. Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah kehidupan seluruh warga jemaat-Mu, kehidupan kami sekalian, lebih-lebih dalam dunia pertanian yang dilakukan, yang digeluti oleh sebagian besar dari warga gereja Kalimantan Pengelis. Agar segala sesuatu yang diupayakan, yang diusahakan, yang diperjuangkan itu dapat menghasilkan yang merupakan berkat dari Tuhan. Kami juga menyerahkan lembaga pendidikan GKE yang bergerak di bidang pertanian, yaitu SMK Agrikeria di Tumbang Lahang, dan juga Unkrip di salah satu jurusannya, yaitu jurusan pertanian. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian yang mengelola, yang bergerak di bidang itu, agar segala sesuatu dapat dilakukan dengan baik, untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai warga jemaat, tiap pribadi, tiap keluarga kami, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan bimbing pimpin kami sekalian dalam kasih kemurahan-Mu, dalam menghadapi, bahkan mengalami masa-masa sulit ini. Biarlah hikmat dari Tuhanlah yang memimpin kami sekalian, agar kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik. Kami serahkan generasi penerus kami, para pemuda remaja kami, anak-anak kami yang masih dalam masa tumbuh kembangnya. Tuhan juga memberkati mereka. Kami serahkan mereka yang sudah lanjut usia, yang walaupun lemah secara fisik, tapi Tuhan tetap menolong dan memberkati mereka sekalian dalam menjalani kehidupannya. Para janda, duda, dan anak yatim piatu, Tuhan menyertai memberkati mereka sekalian.
Mereka yang bersedih Tuhan hiburkan. Mereka yang sakit Tuhan memberkati segenap pengobatan dan perawatan yang dilakukan agar mereka memperoleh kesembuhan. Kami serahkan gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis, dari tingkat sinode, reso sampai ke jemaat-jemaat, agar segenap tugas tanggung jawab pelayanan itu dapat berlangsung dan baik dengan berbagai cara yang dilakukan, baik itu peribadatan yang terbatas yang dilaksanakan di berbagai tempat-tempat tertentu yang masih dalam zona hijau, baik itu di gereja maupun di tengah kehidupan berjemaat di rumah-rumah, yang memungkinkan untuk peribadatan itu berlangsung. Tetapi bagi daerah-daerah yang masih dalam zona merah, yang melaksanakan ibadah secara online, juga diberkati oleh Tuhan. Diberkati seluruh warga jemaatmu yang mengikuti ibadah-ibadah secara online itu. Dan para pelayanmu, dan semua orang yang terlibat dalam mempersiapkannya, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus, kami serahkan pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai daerah, khususnya dalam hal melakukan tugas tanggung jawabnya dalam masa sulit COVID-19 ini. Biarlah segala sesuatu yang diberjuangkan oleh pemerintah bangsa kami, Tuhan sertai dan berkati. Tuhan yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus, seluruh kehidupan kami umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang Tuhan telah berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Nas pengantar bagi kita, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang akan kami serahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan syukur nanti setelah dikumpulkan, persembahan syukur keluarga dapat dikumpulkan secara mandiri ke dalam amplop yang telah diberikan. Persembahan amplop bulanan bisa diserahkan kepada pengurus lingkungan ataupun bisa diserahkan langsung ke kantor BPH Majelis Jemaat GKE Palangka. Pada hari kerja selama pandemi COVID-19 ini, yaitu pada hari Selasa, Kamis, Sabtu pukul 9.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat yang pertama sampai dengan pundi-pundi selesai dikumpulkan. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau
cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus an'am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.